Mazmur pasal 102 antara lain berisi pengharapan pemazmur kepada Allah. Pengharapan, yaitu bahwa Allah pasti akan memulihkan keadaan umatnya yang saat itu sedang menderita oleh karena pembuangan yang mereka alami di Babel. Di ayat 13-18, ia mengutarakan 3 alasan mengapa umat Tuhan tidak perlu berputus asa, namun hidup di dalam pengharapan. 3 alasan yang kesemuanya menggambarkan sifat-sifat dari Allah yang kepadanya sang pemazmur menaruhkan pengharapannya. Sifat yang pertama, yaitu Tuhan adalah pribadi yang berdaulat untuk selama-lamanya. Hal ini ditulis di ayat 13 sebagai berikut. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Dengan berkata seperti demikian, pemazmur menyatakan bahwa Allah adalah Raja alam semesta yang bertata untuk selama-lamanya. Karena ia adalah pribadi yang berdaulat dan kedaulatannya tidak berubah, maka di masa yang sesulit apapun, umatnya tidak perlu berputus asa. Sifat yang kedua yaitu Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan kepada umatnya. Hal ini ditulis di ayat 14-15. Di ayat 14, pemazmur berkata seperti demikian. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Bahwasanya Tuhan sendiri yang akan bangun dan menyayangi Sion, menunjukkan bahwasanya Allah adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan kepada umatnya. Ia tidak merasa bergembira ketika umatnya harus mengalami keruntuhan karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, di masa yang sesukar apapun, umat Tuhan tetap dapat hidup dengan penuh pengharapan karena meyakini bahwa belas kasihan Allah dapat diandalkan di setiap keadaan. Sifat yang ketiga, yaitu Tuhan adalah pribadi yang bersedia mendengar doa dari umatnya. Hal ini ditulis di ayat 16-18. Di ayat 18, pemazmur berkata bahwa Tuhan sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Bahwasanya Tuhan bersedia berpaling dan mendengar doa orang yang bulus
yaitu orang yang menderita di dalam kemelaratan, menunjukkan bahwasanya ia tidak mengabaikan doa dari umatnya. Ia tidak hanya memperhatikan orang yang kaya dan yang hidup dengan sejahtera, namun orang yang dalam keadaan tak berdaya pun tidak diabaikannya. Dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat untuk selama-lamanya, penuh dengan belas kasihan dan bersedia mendengar doa dari umatnya, mari kita datang menghadap tata anugerah Kristus. Kita percaya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam segala keadaan, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Mazmur pasal 102 ayat 13 sampai 18. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang tulus dan tidak memandang hina doa mereka. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau berdaulat, Engkau bersemayam untuk selama-lamanya di atas tahta-Mu, dan kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, namun dapat diandalkan di dalam segala keadaan. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, pribadi yang maha kuasa, yang tidak mengenal kemustahilan, yang sanggup melakukan segala perkara, kami menaruhkan hidup ini. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah itu menyertai hidupmu di dalam segala keadaan. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Tuhan, kami percaya, dalam belas kasihan-Mu Engkau bersedia menyayangi umat-Mu. Bagaikan seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, bagaikan seorang induk Raja Wali yang menyayangi anak-anaknya, demikian Engkau menyayangi umat-Mu. Dalam kasih sayang-Mu itu kami menaruhkan pengharapan. Dalam kasih sayang-Mu itu kami bernaung. Dalam kasih sayang-Mu itu kami berlindung. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang menyayangi kawanan dombanya, kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang menyayangi umatnya itu senantiasa menuntun hidup Anda di jalan-jalan yang benar. Silakan saudara berdoa. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mempedulikan penderitaan umat-Mu. Lebih daripada hamba-hamba-Mu yang sayang kepada umat-Mu. Lebih daripada hamba-hamba-Mu yang berbelas kasihan kepada umat-Mu. Kasih sayang dan belas kasihan-Mu jauh lebih besar daripada semua itu. Oleh sebab itu dalam segala keadaan kami dapat berharap kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kami percaya di dalam Engkau ada jaminan untuk hidup ini. Kepada-Mu kami berharap. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hatimu kepada Tuhan Yesus, yang kasih sayang dan belas kasihannya tidak terbatas itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami memuji-muji Engkau karena Engkau pribadi yang maha besar, penguasa alam semesta yang kuasanya melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa-Mu melampaui semua raja-raja dan penguasa yang ada di bumi. Oleh karena itu kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam kemahabesaran-Mu Engkau rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, menderita sengsara karena kasih-Mu yang sangat besar bagi manusia yang berdosa. Sungguh Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kemurahan, limpah dengan kasih sayang. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berlindung. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang maha besar itu melindungi hidupmu dari semua bahaya. Silakan saudara berdoa. Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus, Engkau bersedia memulihkan umat-Mu. 2000 tahun yang lampau, Engkau memulihkan mereka yang lumpuh, menyembuhkan mereka yang menderita, mencelikkan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, membuat orang bisu berkata-kata. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau yang sanggup membangkitkan orang dari kematian. Di dalam Engkau ada pengharapan. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh tiada perkara yang sukar bagi Engkau. Kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan yang bersedia memulihkan hidup umat-Nya. Minta Tuhan memulihkan masa depan Anda. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Ya Tuhan Yesus, orang yang menderita tidak pernah Engkau abaikan. Orang yang dalam keadaan sengsara tidak pernah Engkau tolak. Tetapi Engkau bersedia mendengar doa-doa mereka. Engkau bersedia mendengar seruan dari anak-anak-Mu. Kepadamu kami berseru memohon pertolongan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang limpah dengan belas kasihan itu menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat saudara. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Yesus, pribadi yang berdaulat, pribadi yang penuh dengan belas kasihan, pribadi yang bersedia mendengar doa dari umat-Mu. Kami datang kepadamu, menyerahkan semua doa dan pengharapan yang ada dalam hati jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak pernah menutup telinga terhadap seruan dari anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah berdiam diri dan berpangku tangan membiarkan anak-anak-Mu menderita seorang diri. Tetapi dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, Engkau siap menolong mereka. Oleh sebab itu saya berdoa saat ini, ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan itu. Karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang sukar bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan tiada apapun yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Kami berdoa untuk tenaga medis. Pakai gereja-Mu ya Tuhan, menjadi terang dan garam di tengah kegelapan dan kehambaran dunia ini. Supaya orang dapat melihat bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada masa depan. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Oh Tuhan Yesus, kami percaya doa-doa yang kami panjatkan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Karena sesungguhnya Tuhan siap untuk mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua doa dan permohonan umat-Mu. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.